Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, masih bersama Bapak Heru Kristiana, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK. Pak Heru, tadi Anda sampaikan bahwa dari OJK sendiri sudah memiliki aturan bagaimana sebetulnya dari calon debitur sebelum kemudian perbankan memberikan approval penyaluran kredit sudah diatur sedetail bahwa jika memang ada profil debitur yang riskan lah ya, OJK kemudian akan memberikan peringatan kepada bank untuk tidak kemudian menyalurkan kredit kepada debitur tersebut. Kalau dilihat dari proses-proses screeningnya, dari temuan OJK, Pak Heru, pada proses apa biasanya perbankan dalam tanda kutip agak lengah, sehingga ini proses tersebut menimbulkan apa? Kans terjadinya, kemungkinan untuk terjadinya fraud, Pak Heru? Ya Pak, terima kasih. Jadi fraud itu kan datanya bisa dari mana saja ya. Tapi artinya sebetulnya bahwa regulasi mengenai banking ini kan sudah semakin ketat. Kalau dari sisi internal, coba kita lihat. Kita sudah mengatur yang ada namanya komisaris tugasnya seperti apa. Kemudian di komisaris itu ada komite-komite, termasuk komite kredit dan segala macam. Nah kemudian di level direksinya kan ada juga yang namanya risk management. Nah sebetulnya ring satu untuk mencegah namanya fraud itu sudah ada melekat di banknya sendiri sebetulnya. Dari komisaris dan kemudian komite-komite yang di bawah komisaris, kemudian ada risk management maupun direksi itu semuanya sebetulnya untuk mencegah terjadinya fraud. Nah kemudian level berikutnya kan ada pengawasan OJK kan gitu ya. Kemudian kalau Bank Himbara ada pengawasan dari auditor eksternal yang lain. Kemudian sudah berlapis seperti itu. Baik. Nah, barangkali kalau fraud itu kan yang paling sulit dideteksi adalah kerjasama antara orang dalam dan nasabah. Ya. Nah itu kalau sudah seperti itu kan jadi agak keamanan yang berlapis tadi bisa diterobos karena mereka sendiri yang melakukan. Iya, betul. Nah, kan mereka nanti kalau sudah berkolaborasi berjamaah melakukannya akan lebih sulit. Nah, gitu kan. Nah, apalagi kalau sudah adanya namanya kekuasaan yang one man show. Ya. Pengalaman kita kalau sudah ada keputusan-keputusan yang sifatnya one man show itu memungkinkan juga terjadinya fraud. Yeah. Tetapi secara umum regulasi kita sudah sangat ketat sebetulnya. Kalau orang atau namanya pegawai bank maupun jajaran pemilik maupun pengurus yang melakukan tata kelolanya dengan baik, saya kira harusnya sudah sangat diminimalisir. Yeah. Kemungkinan fraud seperti itu. Baik, inilah yang membuat proses screening dan juga fit and proper test betul-betul sangat penting dilakukan dan pemenuhan kualifikasinya wajib dipenuhi gitu ya Pak Heru supaya menghindari kasus-kasus yang memang melibatkan oknum-oknum orang dalam dari institusi perbankan. Adakah kemudian sanksi yang diberikan oleh OJK jika kemudian ada satu bank lah ya yang dalam proses pembacaan profil calon debiturnya ada yang terlewat prosesnya? Sehingga ini bukan hanya sanksinya nanti bukan hanya kemudian dijatuhkan kepada si oknum internalnya, tapi kemudian ada sanksi juga yang diberikan kepada institusi banknya, Pak Heru. Kalau sanksi dia teledor ya membutuhkan kredit misalnya, debitur yang akhirnya menjadi macet. Ya. Kalau jadi macet debiturnya tidak mau membayar, tentunya kan bank bentuk cadangan. Ya kan, bank bentuk cadangan tentunya itu akan menggerus permodalannya. Ya sanksi terakhir tingkat kesehatan, Pak. Baik. Ya kan, tingkat kesehatan yang akan diturunkan dan itu hukuman yang sangat berat bagi perbankan ya kalau tingkat kesehatannya turun karena berbagai kemudahan atau fasilitas terhadap bank untuk melakukan kegiatan usahanya akan terbatas kalau tingkat kesehatan turun. Baik. Ya. Pak Heru, mengenai setiap perbankan sendiri kan tentu saja memiliki target saluran kredit lah ya, inginnya kemudian itu target dicapai dengan cepat, tapi kemudian ada prinsip-prinsip keamanan penyaluran kredit yang memang harus tetap dilakukan gitu. Dari OJK sendiri sebetulnya bagaimana
dalam melakukan praktek kesehariannya perbankan, walaupun mungkin dikejar target, tapi ada kaedah-kaedah keamanan yang memang harus wajib dipenuhi. Iya, Pak. Perbankan kita sudah paham kok itu seperti itu. Ya, antara dia harus prudent, tapi juga tentunya tidak meninggalkan kenyamanan para nasabah bertransaksi. Nah, mereka sudah pada mengatur seperti itu sebetulnya. Jadi di satu sisi harus tepat, tetapi dia dibatasi atau dipagari dengan aturan-aturan yang supaya mereka tetap prudent. Saya kira perbankan kita sudah sangat baik melakukan hal seperti itu. Sehingga dari hari ke hari kan kasus-kasus itu kan semakin tidak banyak. Baik. Pak Heru, mengenai integrasi dari manajemen risiko dan juga tata kelola perusahaan yang baik, sejauh mana ini secara proaktif lah ya dari perbankan sendiri dapat betul-betul menekan kasus-kasus fraud yang melibatkan industri perbankan? Ya, para direktur risk management sudah paham sebetulnya bahwa bagaimana dia fungsinya sebagai rem kan gitu ya Pak. Jadi kalau misalnya para direksi mengajukan proposal, ya remnya ada di para direktur risk management. Baik. Tetapi rem itu kan juga harus balance antara dia banknya harus tumbuh, sektorialnya harus tumbuh, tapi dia juga harus mengendalikan supaya tumbuhnya itu tidak keluar dari koridor kehati-hatian. Nah, fungsinya para direktoris kan seperti itu sebetulnya. Baik. Ya, mengenai program pengawasan perbankan ke depan, Pak Heru, apa yang akan dilakukan dan sejauh mana ini dapat menjadi upaya untuk membuat perbankan ataupun ya industri perbankan di Indonesia semakin hari semakin aman dari praktek-praktek yang kita tidak inginkan? Nah, Pak, yang kita ingin melakukan seperti di dalam masa pandemi ini, kita sudah melakukan berbagai relaksasi, ya tujuannya adalah supaya banknya tetap bisa beroperasi dengan baik dan juga menumbuhkan sektor real. Nah, kita mendorong dalam masa pandemi ini sebetulnya digital banking ini menjadi suatu keharusan, ya karena orang tidak bisa keluar rumah dibatasi, tetapi bagaimana orang yang di rumah itu bisa melakukan transaksi dengan cepat dan aman. Nah, ini yang kita dorong. Saya kira digitalisasi banking di dalam masa pandemi dan seterusnya nanti menjadi suatu keharusan. Nah, Bapak bisa bayangkan apakah nanti nasabah-nasabah yang sudah nyaman melakukan transaksi dengan smartphone akan kembali lagi disuruh ngantri ke bank, ya kan? Tentunya kan tidak akan mau itu. Ya karena kenyamanan sudah dia dapat. Ya, sehingga ke depan kita memang akan terus kembangkan, kita dorong bank kita untuk menjadi bank yang bisa melayani secara digital. Jadi artinya rekening bisa dengan smartphone, transaksi-transaksi bisa dengan smartphone dengan aman. Nah, tentunya juga kita dorong agar bank itu bisa melakukan seperti itu kan harus ada teknologi yang canggih. Betul. Teknologi itu kan butuh modal. Nah, sehingga pada akhirnya memang ya kita menginginkan ya konsolidasi lah Pak sebetulnya untuk memperkuat perbankan kita menjadi bank yang betul-betul sehat, melayani nasabahnya dengan baik dan aman. Ya. Itu tujuan kita. Yang paling penting adalah konsolidasi tadi ya dari regulator dan kemudian juga dari perbankan sendiri untuk menciptakan keamanan industri perbankan yang lebih baik lagi. Pak Heru, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Market Review. Sukses untuk Anda, sehat selalu Pak Heru. Terima kasih. Ya, sampai jumpa. Ya, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali dengan perbincangan menarik lainnya.